Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu, saudara-saudari hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas rahmat dan hidayahnya pada sore hari ini kita masih diberikan kekuatan untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan dan berkumpul menanti indahnya waktu berbuka. Salawat serta salam mari kita sanjungkan kepada teladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa risalah cahaya kebenaran bagi umat manusia. Hadirin yang berbahagia, sore ini sembari menunggu waktu maghrib, mari kita merenungkan satu tema penting, syiar kebajikan melalui publikasi lembaga, menjaga hak politik masyarakat dalam perspektif Islam. Dalam kacamata Islam, kepemimpinan dan pemerintahan bukanlah urusan duniawi semata, melainkan sebuah amanah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demokrasi yang kita jalankan saat ini, di mana rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpinnya, sejalan dengan prinsip syura atau musyawarah yang diajarkan dalam ajaran agama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 58 bahwa sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila menerapkan hukum di antara manusia, supaya kamu menetapkannya dengan adil. Suara yang kita miliki di bilik suara adalah amanah. Hak politik masyarakat adalah hak yang suci untuk menentukan arah masa depan umat dan berbangsa. Oleh karena itu, melindungi hak politik rakyat dari kecurangan, manipulasi, ataupun kebohongan adalah sebuah kewajiban moral dan agama. Lalu, bagaimana kita menjaga amanah tersebut di era informasi yang begitu cepat ini? Disinilah pentingnya syiar. Selama ini, kita mungkin mengartikan syiar sebatas dakwah di atas mimbar ataupun di kegiatan di dalam masjid. Padahal menyebarkan informasi yang benar, mengedukasi masyarakat agar tidak terjebak berita bohong ataupun hoax, dan menyuarakan keadilan juga merupakan syiar kebajikan. Dalam bahasa agama, ini adalah pengejawantahan dari sifat tabligh, yaitu menyampaikan kebenaran yang dimiliki Rasulullah SAW. Dalam konteks bernegara, tugas tabligh ini salah satunya diampu oleh lembaga-lembaga negara melalui publikasi kehumasan instansi. Hadirin yang dirahmati Allah, kehumasan Bawaslu tidak sekedar bertugas membuat berita ataupun menjaga citra lembaga. Lebih dari itu, publikasi Bawaslu adalah instrumen krusial dalam pendidikan politik masyarakat. Dilihat dari perspektif Islam, publikasi dan kehumasan Bawaslu memiliki dua fungsi dakwah yang sangat relevan, yaitu amar ma'ruf, mengajak dalam kebaikan. Melalui infografis, video, berita, dan sosialisasi di media sosial, Bawaslu mengedukasi masyarakat tentang hak-hak politik mereka. Bawaslu mengajak rakyat untuk menjadi pemilih cerdas, menolak politik uang, dan menggunakan hak pilihnya dengan niat yang tulus demi kebaikan bangsa. Ini adalah syiar yang mencerdaskan. Yang kedua merupakan nahi mungkar ataupun mencegah keburukan. Melalui publikasi lembaga juga berfungsi sebagai peringatan untuk mengumumkan aturan-aturan ataupun sanksi-sanksi terkait pelanggaran pemilu. Transparansi informasi yang disebarkan oleh Humas Bawaslu memastikan bahwa proses demokrasi menuju ke tempat yang terang. Masyarakat menjadi tahu haknya, tahu kemana harus melapor jika terdapat kecurangan, dan merasa terlindungi secara politik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, puasa mengajarkan kita untuk menahan diri dari hal-hal yang membatalkan dan merusak pahala. Begitu pula dalam berdemokrasi, kita harus menahan diri dari praktik-praktik curang yang merusak esensi pemilihan. Publikasi lembaga khususnya dari Bawaslu bukanlah sekedar papan pengumuman pemerintah. Ia adalah mimbar edukasi, tameng pelindung hak politik dan syiar kebajikan, agar bangsa ini senantiasa berada dalam koridor kejujuran dan keadilan. Sebagai umat Islam yang baik dan warga negara yang cerdas, mari kita dukung syiar dengan menjadi umat yang bijak, menyebarkan kebenaran dan turut serta mengawasi proses demokrasi. Semoga kejujuran yang kita latih selama bulan Ramadan ini tercermin dalam sikap kita sehari-hari, termasuk dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala dan segala khilaf murni dari kelemahan saya pribadi. Selamat menanti waktu berbuka puasa. Semoga amal ibadah puasa kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.